Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Fitri Khairinisa dan teman saya, Safira Rizky Wardiani, Siti Naila Rahmania. Kami akan mempresentasikan hasil produk karya ilmiah kami, yaitu ABCD, dengan judul Aplikasi Bioplastik Limbah Kulit Jeruk Pontianak dan Eceng Gondok sebagai Ecobag Charge Diverse Fill. ABCD adalah sebuah inovasi berupa tas ramah lingkungan yang terbuat dari selulosa eceng gondok dan dilengkapi dengan charger yang terbuat dari limbah kulit jeruk Pontianak. Jeruk ini banyak ditemukan di Indonesia sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah limbahnya sangat banyak. Eceng gondok mengandung selulosa yang dapat diolah menjadi tas ramah lingkungan dan kulit jeruk mengandung asam sitrat yang dapat menghantarkan listrik secara alami. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengurangi limbah kulit jeruk sebagai aplikasi zero waste ramah lingkungan. Yang kedua, menganalisa kandungan selulosa pada tanaman eceng gondok sebagai bioplastik ecobag. Yang ketiga, menganalisa potensi kulit jeruk sebagai bahan pengantar listrik. Yang keempat, ada memanfaatkan limbah kulit jeruk sebagai bahan pengantar listrik. Dan yang terakhir, ada membuat inovasi dari tanaman eceng gondok dan limbah kulit jeruk sebagai produk baru ramah lingkungan. Kemudian, manfaat penelitian ini yang pertama, ada melestarikan lingkungan dari limbah kulit jeruk dan tanaman eceng gondok. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai jual eceng gondok. Gagasan utama. Yang pertama, sosialisasi dan pengumpulan materi. Yang kedua, proses pembuatan ABCD. Dan yang ketiga, penyebaran ABCD kepada masyarakat. Metode pembuatan ABCD. Pembuatan bioplastik dari eceng gondok. Yang pertama, proses pengeringan eceng gondok. Bubuk eceng gondok yang telah kering kemudian dilarutkan dengan menggunakan NaOH. Selanjutnya, proses delignifikasi menggunakan NaClO. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan lignin pada eceng gondok. Kemudian, lakukan proses karboksimetil. CMC atau karboksimetil selulosa merupakan ether polimer selulosa linier dan berupa senyawa anion yang bersifat biodegradable, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Kemudian selanjutnya penggabungan dengan plasticizer. Dan yang terakhir adalah penyinaran gamma. Kulit jeruk Pontianak sebagai penghantar listrik. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kulit jeruk Pontianak, Cu dan Zn sebagai elektroda, arang karbon, dan juga baterai bekas sebagai bahan uji coba. Kemudian, lakukan ekstraksi kulit jeruk. Ekstraksi kulit jeruk dilakukan dengan menggunakan H2O. Kemudian penambahan arang karbon. Penambahan arang karbon dilakukan dengan tujuan untuk menghambat pengendapan larutan elektrolit. Selanjutnya pengukuran pH dan pengujian tegangan, lalu pengujian arus listrik dan pengujian kapasitas baterai. Lalu, bagaimana dengan desain ABCD? Seperti yang sudah diketahui, ABCD merupakan suatu produk yang memanfaatkan tanaman eceng gondok dan jeruk Pontianak. Dalam hal ini, kami menggunakan kulitnya untuk memanfaatkan kandungan asam sitrat di dalamnya. Ini adalah gambar desain dari ABCD. Kedua bagian yang ditunjuk merupakan bioplastik dari eceng gondok yang proses pembuatannya telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kotak kecil pada bagian samping produk ABCD adalah tempat untuk menaruh charger berbahan dasar kulit jeruk Pontianak yang proses pembuatannya juga telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itulah desain dari ABCD. Lalu, bagaimana dengan kedua hal ini? Analisis ekonomi dan efektivitas ABCD. Pengujian kapasitas baterai dilakukan dengan metode pengosongan. Setelah 24 hari 16 jam, tercatat arus sebesar 0,016 mA dan tegangan bernilai sekitar 0,81 volt. Adapun kapasitas baterai yang dihasilkan adalah 4.752 mAh. Pada alat elektronik, khususnya handphone, kapasitas baterai yang digunakan beragam, mulai dari 3.000 mAh, 4.000 mAh, 5.000 mAh, hingga 13.000 mAh. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas baterai dengan elektrolit berbahan dasar kulit jeruk dan arang karbon mencukupi untuk digunakan dan dikombinasikan menjadi ABCD. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis ekonomi. Dapat dilihat dari tabel, harga untuk membuat 5 buah ABCD sebesar Rp175.800, sehingga harga persatuan ABCD sekitar Rp35.000.
pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan ABCD. Yang pertama, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengumpulan limbah-limbah. Yang kedua, kelompok ilmiah yang akan memproduksi ABCD dalam skala yang besar. Yang ketiga, ada pemerintah sebagai penerapan kebijakan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, tentunya masyarakat yang menerapkan ABCD dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis lab untuk komposisi fisik serta kimiawi alat dan bahan, pengujian bahan, uji efektivitas bahan, pembuatan produk, dan publikasi serta sosialisasi produk. Prediksi hasil dan kesimpulan. Apabila gagasan ini dapat diimplementasikan, maka diprediksi bahwa gagasan dapat, yang pertama, membantu masyarakat dalam segala aktivitasnya pada kehidupan sehari-hari tanpa harus timbul perasaan risau dan khawatir yang disebabkan oleh tertinggalnya atau tidak adanya power bank atau charger. Yang kedua, memberikan solusi ramah lingkungan serta ekonomis dalam mengurangi limbah kulit jeruk Pontianak dan memanfaatkan eceng gondok. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah ABCD merupakan sebuah inovasi baru guna mengurangi penggunaan plastik dan limbah dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok dan kulit jeruk Pontianak. Dalam kurun waktu kurang lebih 3-5 tahun ke depan, aplikasi ABCD dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dan praktis dalam upaya pengurangan penggunaan plastik yang sangat berbahaya bagi lingkungan, serta pengaplikasian zero waste dengan memanfaatkan limbah eceng gondok dan kulit jeruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.